Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains berasal dari bahasa Latin yaitu science yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Menurut Encyclopedia of Philosophy bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, sedangkan menurut Ghazalba pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Di dalam kehidupan manusia, dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Sebagaimana yang dikutip oleh Suwaidi bahwa ada 4 pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikenal dengan istilah common sense atau lebih sering dikenal dengan istilah good sense karena manusia mendapatkan sesuatu yang ia terima dengan baik. Lalu yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif, lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian mengenai sesuatu. Filsafat ini membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Lalu yang keempat ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh pemeluknya. Pengetahuan. Pada KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science. Pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan pra-ilmiah disebut sebagai pengetahuan biasa. Pengetahuan ilmiah yaitu memenuhi syarat ilmiah. 1. Harus memiliki objek tertentu, forma atau material. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. 4. Sifatnya umum. Pengetahuan dan ilmu bersinonim arti, tetapi memiliki arti material yang berbeda. Dari hal tersebut, diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Jadi, setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. A. Zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, know dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender. Yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa
atas dasar peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Selanjutnya yaitu pada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tak lagi mempercayai mitologi-mitologi, juga tak dapat menerima pengalaman yang didasarkan sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau senang menyelidiki sesuatu dengan kritis. Iptek pada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini adalah ilmuwan teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan keagamaan. Semboyannya adalah Ancilla Theologia atau abadi agama. Perkembangan iptek pada zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan dari kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Pada zaman ini, manusia berpikiran bebas, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan yang maju pada saat ini adalah astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal pada abad ini yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Lalu selanjutnya zaman modern. Zaman ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, yaitu tokoh yang dikenal sebagai bapak filsafat modern dan juga dikenal sebagai ahli ilmu pasti. Selanjutnya, zaman kontemporer. Tanda-tanda memasuki zaman kontemporer yaitu munculnya ilmu pengetahuan mengenai teori fisika, teori alam semesta, dan penemuan teknologi canggih. Dalam hal itu, semua dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan mengandung dua aspek. Yang pertama, aspek fenomenal, dan yang kedua, aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan aspek struktural menunjukkan bahwasanya ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dikutip oleh Kertasasmita, iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tertentu terletak pada fenomena pertama. Keragaman agama dan budaya di Indonesia tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektif ilmiah. Fenomena ketiga yang menetapkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintetis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan dalam aktivitas ilmiah. Pengembangan ilmu terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan timbulnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, nilai kesatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek.
1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan, tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Menurut Surajio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Kedua, perlu kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya A. Setiap pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. C. Nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. D. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau memperbumikan ilmu. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom, kemudian perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Makna ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsi bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat, menetapkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, berdampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidupnya. Yang ketiga, dapat mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, penggunaan benda-benda teknologi dapat menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang kelima, dapat menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sementara itu,
Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kaitan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya dalam setiap layanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan suatu sikap atau perbuatan manusia yang berdasarkan hati nurani dengan perlakuan sesuai sebagai mestinya yang sudah seharusnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama di bidang kesehatan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal ini, perlu adanya partisipasi masyarakat, pemerintah, dan instansi kesehatan untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam konteks kesehatan. Karena kesehatan itu sendiri sudah tanggung jawab kita bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, mengandung keyakinan atas nilai kebenaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera dalam lingkup kesehatan dapat dilihat dalam peran masyarakat dalam berpartisipasi mengelola dana desa di bidang kesehatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku di masyarakat di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang kesehatan.